Selamat pagi murid-murid. Pagi. Oke, baik, sebelum pembelajaran dimulai, untuk ketua kelas bisa memimpin doa untuk memulai pembelajaran. Saudara aja bisa pimpin doa. Baik, sebelum memulai pelajaran, maka baiknya membaca doa yang membaca doa dimulai. Baca doa. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Yuda Abdul Hadi. Di sini saya sebagai guru kalian untuk mengajar sebuah materi yaitu Data Definition Language. Sebelum kita mulai ke materi, dari teman-teman di sini apakah ada yang tahu apa itu Data Definition Language? Belum. Untuk Data Definition Language sendiri itu adalah sebuah bahasa khusus yang digunakan dalam sistem manajemen basis data untuk mendefinisikan sebuah struktur basis data. Sebelumnya kan kita sudah mempelajari apa yang sebuah entity relationship diagram atau ERD. Nah, ketika kita sudah membangun sebuah ERD tersebut, kita memerlukan data definition language untuk membuat sebuah database. Nah, akan kita simpan ke database lokal kita. Nah, di sini memungkinkan pengguna untuk membuat, memodifikasi dan objek basis data seperti tabel, indeks, tabel, dan cross-rate. Pada pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari bagaimana cara membuat sebuah database, bagaimana cara memodifikasi sebuah database yang kita buat, dan juga bagaimana cara kita menghapus sebuah database yang kita buat. Selanjutnya itu untuk membuat database tersebut, kita di sini memiliki sebuah di data limit memiliki sebuah perintah-perintah untuk membuat database yang kita buat. Apa saja sih untuk perintah-perintahnya? Selanjutnya ini bisa dari teman-teman di sini mungkin bisa ada yang bisa menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana perintah-perintah yang ada di data ini. Untuk yang pertama itu ada create. Mungkin teman-teman ada yang bisa membacakan untuk perintah create. Ada yang bisa dia membantu. Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya Pak. Jadi create itu adalah instalasi sistem manajemen database atau disingkat dengan DBMS pada komputer, memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola banyak database. Dan sebagai singkat dari database itu adalah create database sama dengan database namanya. Makasih, tadi kita sudah tahu. Untuk perintah pertama yang digunakan untuk membuat sebuah database yang kita buat itu adalah create. Simpelnya create ini adalah sebuah perintah yang digunakan untuk membuat sebuah database. Seperti sintak di sini adalah create database nama database yang kita buat. Ini untuk membuat sebuah database. Nah, selain membuat database, create ini digunakan untuk membuat sebuah tabel yang akan kita gunakan. Tabel ini adalah sebuah objek yang akan kita buat di ERD kemarin atau entity relationship diagram. Untuk sintak itu ada create table, nama tabelnya, terus dikasih bentuk buka kurung, setelah itu di enter, masukkan kolom apa saja yang kita punya dari tabel tersebut. Selanjutnya itu ada perintah alter, yang dimana ini alter ini ada sebuah perintah yang digunakan untuk mengubah struktur tabel yang terdapat dalam basis data. Perintah alter ini digunakan ketika teman-teman di sini membuat sebuah database, tapi teman-teman itu strukturnya itu berbeda dengan yang teman-teman inginkan. Misal salah memasukkan input tipe data, salah memasukkan nama kolomnya, kan teman-teman bisa menggunakan alter ini untuk mengubah struktur tersebut. Untuk sintaknya itu ada yang pertama itu sintak itu merupakan kolom baru, di mana alter table, nama table yang kita memodifikasi, terus juga dikarenakan kita di sini menambahkan sebuah kolom baru, maka ada perintah itu name, nama tabelnya, terus add column. Add column itu menambahkan sebuah kolom di database yang kita buat. Setelah add column itu nama data type apa yang kita tambahkan ke dalam tabel tersebut. Selanjutnya ada sintaks menghapus kolom, di mana di sini kita ada alter table, nama table, terus ada drop kolom nama, yang dimana digunakan ini adalah kita mengubah sebuah tabel, semisal tabel pelanggan, kita mau mengubah
struktur tabel pelanggan dengan mengubah kolom nama kolomnya. Gitu. Tadi ada sintak ketiga itu ada sintak merubah kolom, yang dimana itu ada alter table nama tabelnya, terus alter kolom yang digunakan untuk mengubah sebuah struktur kolomnya. Misal kolomnya itu mengubah tipe datanya mungkin, atau bisa mengubah nama kolomnya itu juga bisa. Dilanjutkan dengan data type-nya yaitu integer atau fakta dan lain-lain. Nah, untuk contoh dari penggunaan alter ini terdapat di sini. Di sini saya membuat sebuah data perpustakaan dengan tabel member, di mana membernya ada kolom ini member, nama member, membernya dan nomor telepon. Di sini saya mau menambahkan sebuah halaman di dalam tabel membernya. Untuk sintaksnya itu seperti yang kita bahas tadi, itu alter table nama tabelnya. Di sini kan table member ya, berarti kita alter table member and column, karena kan kita mau menambahkan sebuah kolom alamat dengan fakta nomor di dalam tabel member ini. Setelah berhasil, maka akan query OK artifact sama dengan berpastikan. Itu dari pemaparan tadi, apakah ada yang bisa dibingungkan teman-teman? Tidak. Selanjutnya kita ke perintah selanjutnya, yaitu adalah drop. Drop digunakan untuk menghapus sebuah tabel maupun database yang kita buat. Seperti yang pengertiannya, berarti drop ini digunakan untuk menghapus sebuah database atau tabel yang kita buat. Selanjutnya itu ada drop database sama database yang kita menghapus. Selanjutnya itu kita dapat menghapus sebuah tabel yang menggunakan drop. Karena drop table yang tabel namanya apa. Untuk sintaksnya itu ada seperti itu teman. Bagian bawah di database perpustakaan dengan tabel buku. Saya menghapus sebuah tabel bukunya, maka dapat kita gunakan sebuah perintah drop table buku. Maka ketika kita mau mendeskripsikan buku tersebut atau menampilkan struktur buku tersebut, struktur tabel buku tersebut, maka akan muncul tabel perpustakaan buku dengan eksis karena kita sudah menghapus si tabel tersebut. Selain ada perintah yang digunakan untuk masuk database, teman-teman sudah kan tadi ingat apa itu null dan constraint seperti itu. Nah, kita di sini akan bahas soal constraint. Apa itu constraint? Constraint adalah sebuah batasan atau aturan yang ada pada table yang kita buat. Dalam MySQL ini terdapat beberapa tipe constraint yang pada output. Output ini adalah singkatnya adalah sebuah data yang tidak boleh kosong. Artinya data itu harus ada isinya. Sebagai uniknya adalah sebuah kolom yang disebut unik artinya antara data dengan data lain yang nama tidak boleh sama. Misal alamat email. Unik ini berbeda dengan primary key. Primary key itu kan sebuah identitas yang dimiliki sebuah tabel atau kunci unik yang dimiliki sebuah tabel. Sedangkan uniknya adalah sebuah kolom yang disebut unik tapi namanya tidak boleh sama dengan kolom lain. Selanjutnya itu ada primary key. Saya sebut tadi adalah sebuah kode unik yang dimiliki sebuah tabel atau objek tertentu. Untuk foreign key ini adalah sebuah constant didefinisikan sebagai tamu kunci yang dimiliki oleh sebuah tabel lain yang digunakan untuk menghubungkan antara tabel lain. Selanjutnya kita visual terlebih dahulu untuk mengetahui seberapa jauh teman-teman mengetahui dari materi yang kita berikan. Di sini terdapat sebuah studi kasus di mana sebuah database elektronik memiliki entitas pegawai dan perlu memiliki relasi penjual dengan trinitas one to many. Yang dimana pegawai ini memiliki atribut ID pegawai sebagai primary key, terus nama pegawai dengan cara status, jabatan pegawai dan nomor telepon. Dan di sini terdapat sebuah tabel produk yang memiliki atribut kode produk, merek produk, jenis produk, dan stok. Nah, dari studi ini nanti teman-teman yang bisa menjawab dari pertanyaan ini akan saya kasih sebuah reward yaitu berupa jajan
Untuk soal nomor 1 tidak usah dikerjakan karena saya sudah mengerjakan di laptop saya. Jadi teman-teman kalau misal nomor 2 dan 3 ini tahu cara mengerjakannya, silakan masuk ke depan dan saya kasih reward. Di sini saya sudah membuat sebuah database yaitu toko elektronik dengan tabel pegawai dengan kolom yang sudah kita ketahui ada ID, nama, sama nomor telepon. Juga ada tabel produk dengan kolom kode produk, merek, jenis, dan stok. Di sini soal nomor pilih aja antara nomor 2 dan nomor 3. Mana yang teman-teman bisa mengerjakan? Ada rewardnya teman-teman. Itu berupa jajan. Ayo teman-teman, silakan bisa maju ke depan. Kalau tidak ada yang mau maju saja ya teman-teman. Silakan, dan Mas di belakang paling ganteng silakan maju. Yang pertama dulu, cara menambahkan alamat di tabel pegawai. Saya langsung duduk aja, Pak. Boleh, silakan. Dapat lihat teman-teman jika kita Oke, dikarenakan Mas Denny bisa menjawab dari soal quiz yang saya buat, silakan bisa dipilih di bawahnya. Oke, seperti yang Suliman tadi kerjakan bahwasannya untuk menghapus sebuah tabel yang database kita buat, ini ada perintah drop table, nama tabel apa yang kita akan hapus. Dikarenakan tadi kuisnya itu ada disuruh hapus tabel produk, maka di sini ada drop table produk. Dan kita dapat melihatnya di sini ketika kita mendeskripsikan produknya lagi, maka tidak tereksis karena kita sudah menghapusnya di atas. Seperti itu. Selanjutnya itu kita bukan asesmen untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan teman-teman dengan menggunakan lembar kerja presentasi. Silakan dibentuk kelompok. Dua saja nggak apa-apa teman-teman. Silakan kerjakan dari soal yang saya buat. Nomor 1 dan nomor 2 dibuka. Jika untuk habis, silakan satu perwakilan satu kelompok untuk mempresentasikan ke depan untuk membacakan hasil kerja kalian. Dapat jajan nggak? Untuk jajannya tidak dapat teman-teman karena ini di bawah 1. Oke, silakan lanjut. Silakan baca soalnya terus kasih jawabannya apa. Sebelumnya pertanyaan terlebih dahulu. Dokter, pertanyaannya kemudian ini saya mengambil dari kelompok 2. Ini saya akan jawab pertanyaan nomor 1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan data deficient language menurut pemahaman kalian sendiri. Di sini data deficient language adalah kumpulan perintah yang tersedia dalam SQL atau struktur query language yang memberikan gambaran terkait desain database-nya. Berdasarkan jawaban dari kakak ini, apakah benar teman-teman? Benar. Benar. Tidak. Contoh selanjutnya, soal selanjutnya. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan perintah-perintah apa saja yang ada pada data deficient language. Ini yang pertama ada create, yang dimana digunakan untuk membuat database atau objeknya seperti table, index, function, keyword, story, product, dan trigger. Dan yang kedua ada drop, ya ini dapat digunakan untuk menghapus objek dan database-nya. Dan yang ketiga, ya ini alter, yang dimana digunakan untuk mengubah struktur database-nya. Dan soal ketiga ini tuliskan sintaks dari perintah-perintah berikut. Create table, ini sintaksnya create, buka kurung, nama table, dan kurung, definisi kolom, terus parameter table, titik koma. Yang kedua
kedua alter. Jadi alter parameter nama objek underscore tipe objek. Terus yang terakhir drop. Jadi drop nama objek underscore tipe objek. Tepuk tangan. Terima kasih sudah menjelaskan apa hasil dalam kerja kelompoknya, bisa kembali. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan materi data definisi database. Untuk selanjutnya ada penugasan, yaitu teman-teman membuat sebuah database tentang universitas, di mana terdapat minimal 3 tabel di situ. Untuk pengumpulannya bisa melalui GCR atau enggak nanti bisa kumpulkan lewat emailnya saya. Quotes, oke, baik. Sebelum pembelajaran diakhiri, ada sebuah quote yang saya miliki di sini, yaitu ini. Selayaknya basis data yang mempunyai primary key dalam datanya, begitu juga manusia yang harus mempunyai ciri khas dalam dirinya. Artinya apa, teman-teman? Setiap orang itu masih punya ciri khasnya sendiri. Oleh karena itu jangan pernah minder dengan sendiri dan tunjukkan bahwa kita itu berbeda dengan yang lain. Sebelum mengakhiri pembelajaran akan bekerja, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas doa. Sebelum mengakhiri pelajaran pada hari ini, Mungkin sekian. Sebelumnya teman-teman lihat kembali tugasnya dikerjakan untuk deadline itu minggu depan di pertemuan selanjutnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.